Tuhan memperlihatkan antara Sumatera dan Jawa. Ika ina halahasuduhunin hanahalahasana. Itu daerah-daerah di antara Sumatera dan Jawa itu. Udinahasuduhunin hanahalahasana. Hempasan yang lebih besar lagi akan terjadi. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab pada-Mu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Mazmur 37. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Bawalah umatku kepadaku. Bawalah mereka menyembah seperti yang ku kehendaki daripadamu. Engkau yang
aku pilih, Engkau yang aku kasih. Janganlah biarkan hatimu terjerat. Jauhkanlah dunia ini, jauhkanlah dunia dengan segala keinginannya. Jauhkanlah mereka yang bahkan bersungguh-sungguh untuk membinasakanmu melalui pengajaran-pengajaran mereka yang bukan daripadaku. Jauhilah mereka itu. Engkau terjerat oleh pengajaran-pengajaran dunia. Bukankah firman-Ku suci? Sungguh firman-Ku kudus. Aku melihat bagaimana dunia ini merusakkan, mengajarkan kehendak hati mereka. Tuhan memperlihatkan antara Sumatera dan Jawa. Ika ina halhasuduhunin hana halhasana. Itu daerah-daerah di antara Sumatera dan Jawa itu. Udinasaduhunin hana halhasana. Hempasan yang lebih besar lagi akan terjadi. NTT Tuhan perintahkan harus berjuang melakukan firman-Nya. Elohim katakan tadinya NTT ini daerah yang dibungkus, ditutup ya, seperti diberi kubah ya, seperti itu ya, dahaka enhal hasad. Namun umat yang memecahkan ini semua dirahasa dan mulai perlindungan benteng yang tadinya diberikan bagimu, engkau yang menghancurkan. Mereka sangat melukai hatiku. Dengan leluhur mereka yang mereka masih percayai. Tuhan berfirman, hati Elohim berduka. Dia seperti kehilangan orang yang dia kasihi. Bagaimana saudara kehilangan orang yang saudara kasihi, demikianlah Elohim memandangmu. Ini bagi umat Elohim di NTT. Sebenarnya kubah yang diberikan, ya kubah perlindungan, pertolongan kepadamu. Karena sebenarnya ada sesuatu yang spesial yang Elohim tadinya berikan atas bangsamu. Namun engkau menghancurkannya dengan kepercayaanmu kepada roh leluhurmu dan kepada roh dusta yang ada dalam mulutmu. Dengan pesta pora yang kau adakan, mengatasnamakan perayaanmu kepada Dia yang Maha Kuasa. Engkau mengadakan perayaan-perayaan. Engkau berkata, engkau mengadakan perayaan itu untuk kemuliaan-Nya. Namun sungguh engkau mengadakan pesta pora yang melukai hatinya. Engkau menghina Tuhan, engkau menghina Elohim dengan perayaan-perayaan yang tidak engkau kuduskan. Berserulah, karena akan terjadi bencana yang besar atas wilayah. Pengharapan daripada Elohim atas engkau untuk berseru-seru dan berdoa kepadanya. Mengapa hatimu
begitu suka melakukan kejahatan di hadapannya. Engkau mendurhaka di hadapannya. Engkau melukai hati. Kehendaknya lah yang harus engkau lakukan, bukan kehendak hati dan pikiran. Engkau mengatasnamakan Elohim untuk kepentinganmu. Elohim berfirman, ahli nujum banyak di tempat itu. Bahkan yang lebih melukai hatinya di saat ahli nujum mengatasnamakan Elohim. Engkau yang mengatakan Elohim berfirman, namun sesungguhnya hati dan pikiranmu, engkaulah yang menjadi ahli nujum di hadapan. Rekaan hatimulah yang engkau sampaikan kepada seluruh umat Tuhan, umat Elohim. Rekaan hati. Elohim berfirman, rekaan hatimulah yang engkau sampaikan kepada seluruh umatku. Engkau yang mengatasnamakan mendengar suara Elohim dan menyampaikan kepada umat Elohim hanya untuk kepentingan engkau. Jauhilah mereka itu. Elohim berfirman, begitu keras, jahat. Mereka begitu jahat di hadapanku. Jauhilah mereka itu. Bukankah seharusnya kehendakku lah yang harus engkau perbuat untuk menenangkan hatiku, melakukan segala kehendakku, kerinduan hatiku. Aku menantikanmu, menunggumu sampai harinya tiba di hadapanmu. Namun adakah engkau akan mendengarkan suaraku? Adakah engkau akan mendengarkan seruanku? Engkau mengeraskan hati oleh keinginanmu yang kau perjuangkan dalam tubuhmu. Kenikmatan dunia, sorak-sorai, pesta pora, dalam kedaginganmu, dalam keinginanmu, itulah yang menguasai hatimu. Aku berduka atasmu. Aku berduka olehmu. Karena aku sangat mengasihi. Namun engkau tidak peduli akan hatiku. Engkau melakukan apa yang jahat di hadapanku. Elohim berfirman, satu hal lagi. Di dalam hatimu aku berfirman, namun engkau menutup telingamu untuk mendengar seruanku, untuk mendengar suaraku. Engkau mengeraskan hati. Jauhkanlah wilayah-wilayah yang telah kusampaikan kepadamu. Jauhkanlah dari pesisir-pesisir pantai.
akan tergenang. Banyak yang akan tergenang. Elohim berfirman, Bali, mereka tegar tengkuk. Elohim berfirman, Banyuwangi, aku berfirman bagimu, berdoalah. Lombok, Tuhan Elohim berfirman, hatiku telah kutaruhkan bagimu. Akan tetapi, adakah engkau memberikan hatimu kepadaku? Papua, Elohim berfirman, masihkah engkau tidak tunduk akan firman-Ku? Dari Sabang sampai Merauke, berjaga-jaga. Sabang, Merauke, berjaga-jaga. Sumatera, pulau-pulau kecil, harus turut berdoa. Sulawesi, Elohim telah berfirman, 5 provinsi yang telah Tuhan nyatakan, ya, tetap harus berdoa. Tunduklah akan firman. Haleluya. Saya bertanya tentang Pulau Jawa, kok seperti tidak ada. Ini Pulau Jawa harus benar-benar berdoa. Berharaplah hanya kepada Tuhan, hanya kepada Elohim. Jawa Barat, Jawa Barat harus, sebenarnya dari mulutku keluar harus tergoncang. Banyak berdoa Jawa Barat. Sesuatu yang besar akan wilayah. Jawa Timur, Jawa Tengah, jangan berdiam. Karena Elohim masih menantikan pertobatanmu. Karena sungguh sesuatu yang besar pun akan terjadi atas wilayahmu. Elohim memberikan penglihatan, dia memanggil domba-dombanya dari seluruh penjuru. Namun dia diabaikan. Banyak domba-domba yang tidak peduli akan suaranya. Elohim berfirman atas Samosir, jauhi tempat itu. Tarutung akan terjadi gempa, bahkan yang lebih besar. Kita tetap berdoa untuk Barus dan Sibulga.
agar itu ditahan. Kita bermohon. Ini yang ditunjukkan seluruh wilayah Indonesia ini. Sumatera, Jawa, Sulawesi, Irian Jaya, Halmahera. Jangan merasa di zona nyaman, karena Elohim telah berfirman bagi engkau. Taruhkanlah hatimu, pikiran, pengharapanmu hanya kepadanya, maka engkau akan melihat kuasanya. Disinggung lagi tarutungnya, kok 2 kali tarutung ada 2 kali disinggung. Haleluya, hodina hasada hodina hala hasada ikahin hala hasanahin hasada hodina hakahin hala hasada hodina hala. Amin Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya, hosana, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Yahosua Masia, itulah namaku. Sampaikanlah, Yahosua Masia, juru selamatmu. Yahweh yang menyelamatkan. Yahosua Masia, Yahweh yang menyelamatkan. Elohim berfirman, akulah di dalam Yahosua dan Yahosua di dalam aku. Artinya satu. Elohim berfirman, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga setiap perkataanmu. Jangan biarkan hatimu tergoncangkan. Jauhkan segala apa yang bukan berasal daripadaku. Engkau akan melihat kemuliaanku hanya di dalam kekudusanmu. Aku berfirman bagi engkau, engkau yang harus berjuang melawan segala hasrat pikiran hatimu. Harus engkau lepaskan dari dalam tubuhmu. Terpisah dari jiwamu. Karena akulah Elohimmu yang akan membawa engkau dalam tubuh kemuliaan yang ada di dalammu, yang selalu setia dan melakukan firman-Ku. Aku memberitahukan bagi engkau segala kehendak-Ku dan bagaimana engkau harus melakukannya. Engkau mengasihi-Ku. Namun adakah kasih-Mu besar bagiku? Adakah ketulusan dalam hidupmu mengasihi-Ku? Aku yang mengasihi engkau. Aku yang memanggilmu. Aku yang memilihmu. Di manakah engkau? Yang memanggilku
Raja yang memanggilku, Bapa yang memanggilku, Elohim. Tidakkah aku ada dalammu? Dalam hidupmu, jiwamu. Karena itu, lakukanlah segala apa yang sudah aku sampaikan kepada engkau, hai umat yang aku kasihi. Sandarkanlah pikiran, pengharapanmu hanya di dalam aku yang telah datang bagi engkau dan yang akan menyelamatkan hidup. Tekan tombol unmute-nya. Shalom Bapak. Ya, Pak Daud, saya mau tanya Bora? Pak. Iya, saya punya anak nih sudah seminggu ini. Kalau panas itu jam 12 malam sampai jam 5 subuh dan itu sudah 1 minggu. Gitu. Ada apa ya dengan kami berdua? Coba lihat, dekatkan mata di kamera. Ya, ya. Oh, ini tidak ada gangguan kuasa gelap, Bu? Ada? Tidak ada. Kalau saya, Pak? Kalau Ibu diikutin dari keturunan, ada pemanggilan arwah, roh orang mati zaman dulu. Bapak tolong patahkan itu, Kak, Pak. Ya, kita doa, Bu, ya. Angkat tangan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk alam kubur. Darah Yesus hancurkan kutuk alam kubur. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat keluar. segala roh-roh jahat keluar. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan perjanjian setan. Darah Yesus hancurkan perjanjian setan. Darah Yesus bebaskan hidupku. Darah Yesus bebaskan hidupku. Darah Yesus buka jalan masa depan. Darah Yesus buka jalan masa depan. Amin. Amin. Ini Ibu, roh ini adalah roh pemanggilan arwah. Itu bisa menimbulkan rumah tangga ribut terus, hawa panas. Oh. Bagaimana dengan kehidupan saya ke depan, Pak? Hari ini engkau sudah bebas, Tuhan buka jalan berkat. Amin. Doanya itu ya, Bu, ya. Oke, ini yang keberapa, Thomas? Keempat ya? Yang ketiga, Pak. Oke, lanjut. Lanjut, sekarang yang keempat adalah Tirto Hadi. Silakan. Gimana, Pak Tirto? Bisa tekan Iya, tombol. salam. Sudah ya, Pastor. Ya, silakan. Iya. Pastor, saya minta didoakan dulu. Bentar, Pak Tirto Hadi. Ya, Itu di belakang Pak Tirto tuh ada bayangan hitam berdiri tinggi besar, laki-laki. Oh. Nih, roh ini sering ganggu terutama anak-anak kecil ya. kalau dulu memang saya pernah di rumah di Pulau Gadung itu, saya pernah mimpi ketemu sosok besar. Nah, itu rohnya ada di belakang Pak Tirto Hadi. Oh. Eh, Ini harus diputuskan, kalau tidak dapat gangguan nih. Iya, memang saya sedikit ada sial juga dengan coba-coba bisnis gitu. Oke, ini angkat tangan ya. Tadi kita doa. Darah Yesus Darah Yesus hancurkan kutuk. hancurkan kutuk. Darah Yesus Darah Yesus hancurkan mantra. hancurkan mantra. Darah Yesus Darah Yesus bebaskan. bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat segala roh-roh jahat keluar. keluar.
Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka masa depan. Buka masa depan. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka jalan berkat. Buka jalan berkat. Segala roh-roh jahat. Segala roh-roh jahat. Roh terkutuk. Roh terkutuk. Roh-roh gelap. Roh-roh gelap. Keluar. Keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka masa depan. Buka masa depan. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka jalan berkat. Buka jalan berkat. Segala roh jahat keluar. Segala roh jahat keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Oke, Pastor, lanjut Thomas. Anak saya, Pastor. Itu tadi yang ganggu, yang bayangan hitam tadi. Oh, anak saya tidak ada apa-apa ya, Pastor ya? Tidak ada apa-apa. Jadi doanya hancurkan kutuk tadi. Doa selama 3 bulan ya. Iya, Pastor. Iya, Pastor. Terima kasih, Pastor. Darah Yesus hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus Darah bebaskan. Yesus, bebaskan. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan mantra. Demi nama Tuhan Yesus, Demi segala nama roh jahat Yesus. keluar. Segala roh jahat keluar. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Mazmur 37. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah, dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya,
maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat.